Shalom saudara semua. Shalom. Puji nama Tuhan. Kita bersyukur bahwa kita masih merasakan kasih setia Tuhan selama seminggu ini. Saat ini mari kita siapkan hati pikiran kita untuk menyembah Tuhan. Kita akan pujian Kaulah Tuhanku. Rajaku
Biarlah Tuhan dalam kehidupan kami menjadi terang bagi mereka Tuhan. Biarlah mereka bisa mengenal Engkau dari kehidupan kami Tuhan. Terima kasih ya Yesus. Biarlah urapan-Mu Tuhan dan kuasa-Mu Tuhan Engkau nyatakan dalam kehidupan kami siang hari ini. Biarlah Engkau bertanda dalam pujian kami Tuhan. Dan Engkau menjamah kami Tuhan satu persatu Tuhan untuk memuji dan membesarkan nama-Mu. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kami yakin percaya Tuhan Engkau hadir di tempat ini. Terima kasih Yesus, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Silakan duduk saudara sekalian. Saya selalu bertanya, siapa di sini yang merasakan kasih setia Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari? Boleh angkat tangannya. Siapa yang tidak merasakan kasih setia Tuhan? Amin. Semua udah angkat tangan. Puji Tuhan. Saya bisa tanya lagi, berapa besar kasih Allah? Tiada terukur, benar? Benar. Tiada terukur besar kasih setia Tuhan. Jangan
Mari saya undang untuk saudara saya untuk bangkit berdiri. Kita akan memuji nama Tuhan. Yesus ajaib, Tuhan itu ajaib. Kasih-Mu tak pernah berubah Tuhan. Terima kasih.
Saudara, pujian ini mengatakan bahwa tidak pernah berubah kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Pertanyaannya adalah, apakah kita sudah mengutamakan Tuhan dalam kehidupan kita? Apakah kita sungguh-sungguh sudah mencintai Tuhan, menjadikan Tuhan sebagai yang terutama dalam kehidupan kita? Yang terutama di dalam hidup ini, jadikan Tuhan yang terutama.
duduk. Terima kasih, puji Tuhan. Semua senang hari ini. Puji nama Tuhan. Satu hari yang istimewa yang disediakan bagi kemuliaan nama Tuhan. Marilah kita akan membuka Alkitab kita di dalam kitab Mazmur. Hari ini kita akan membaca dalam kitab Mazmur. Mazmur 149 ayat 6. Mazmur 149 ayat 6. Mungkin ada yang suka membacakan, silakan. Mazmur 149 ayat 6. Dialah pujian pengagungan Allah ada dalam kerongkongan mereka, dan pedang bermata dua di tangan mereka. Biarlah pujian dan pengagungan Allah ada dalam kerongkongan mereka, dan pedang bermata dua di tangan mereka. Bapak Ibu dan Saudara sekalian, kita bersyukur kepada Tuhan untuk segala yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kita. Kita tahu bahwa segala yang kita lakukan di dalam gereja, saat kita bersama-sama memuji, menyembah Dia, itu adalah sesuatu yang akan dan sebaiknya, seharusnya saudara dan saya lakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Tuhan hadir di saat kita bersama-sama. Tetapi kalau tiap hari saudara memuji, menyembah Dia, maka Dia juga hadir dalam hari-hari, dalam hidup saudara dan saya. Amin. Jadi Tuhan hadir pada saat kita bersama-sama bersatu hati memuji, menyembah Dia. Tapi Tuhan juga hadir dalam hidup kita masing-masing. Setiap pribadi kita, tidak pandang bulu saudara. Semua kita akan menikmati kehadiran Allah jikalau hati kita, seperti tadi dikatakan, lebih dahulu mencari Dia. Dia akan datang dalam hidup kita dan memberkati kita. Pagi hari ini kita belajar makna pujian dan penyembahan. Sudah beberapa banyak waktu kita belajar tentang itu, dan hari ini saat kita ada dalam pujian, kita juga sedang ada dalam pujian dan penyembahan. Makna pujian dan penyembahan. Pujian dan penyembahan adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Jadi saat kita berkumpul bersama-sama seperti tadi yang kita lakukan, kita ada pujian, kita juga ada penyembahan kepada Tuhan. Pujian itu apa, saudara? Ya, pujian dan penyembahan di atas ini. Pujian, lalu pujian dan penyembahan. Ya, saya mohon maaf kalau ininya kurang ketat ya. Di sana saya tuliskan pujian dan penyembahan, keduanya tidak bisa dipisahkan. Lalu mungkin tidak bisa Bapak Ibu baca di sana, tapi saya bacakan di sini. Pujian merupakan ekspresi terima kasih dan ucapan syukur kepadanya yang mengasihi kita. Pujian
adalah ekspresi rasa syukur dan terima kasih untuk segala yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. Kita hidup, kita ada, segalanya oleh Dia, oleh karena Dia. Karena itu kita membawa pujian kita kepadanya sebagai ekspresi ucapan syukur kepadanya. Kita buka Mazmur 7 ayat 18. Mazmur 7 ayat 18. Aku hendak bersyukur kepada Tuhan karena keadilannya dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Kemudian masih di halaman yang sama di Alkitab saudara dan saya, tolong membacakan Fatsal 9 ayat 15. Fatsal 9 ayat 15. Silakan. Mazmur 9 ayat 15. Tidak ada yang membacakan. Yang ke-15, supaya aku menceritakan segala perbuatanmu yang terpuji dan bersorak-sorak di pintu gerbang putri Sion karena keselamatan yang daripadamu. Iya, supaya aku menceritakan segala perbuatanmu yang terpuji dan bersorak-sorak di pintu gerbang putri Sion karena apa? Keselamatan yang daripadamu. Sungguh luar biasa. Dia telah mengorbankan nyawanya untuk keselamatan jiwa kita. Kita datang ke hadiratnya dengan pujian karena keselamatan jiwa kita. Kemudian yang ketiga, penyembahan itu apa? Penyembahan masuk dalam pengagungan akan kebesaran dan kemuliaan Allah. Dalam Yesaya 41 ayat 16b tidak kita baca hari ini, tetapi nanti di yang berikut kita akan membacakannya. Jadi penyembahan adalah suatu hati yang mengagungkan Allah, tentang pribadi Allah yang maha tinggi, maha besar, penuh kasih, patut dipuja dan ditinggikan. Biasanya kita dalam kebaktian itu kedua-duanya ada, ya. Ada pujian, ada penyembahan, pengagungan kepada Allah yang maha tinggi, kepada pribadi Allah yang luar biasa itu. Itulah yang sebenarnya telah kita lakukan di dalam gereja, tetapi saat ini saya rindu dan Tuhan yang rindu saudara dan saya melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Apa yang kita dapatkan dari gereja ini kita bawa pulang dan di sana kita terapkan, kita lakukan di dalam kehidupan kita, maka kehadiran Allah akan nyata di dalam hidup kita. Sekarang kita lihat makna pujian dan penyembahan. Pertama, saat kita memuji dan menyembah Dia, kita sedang menghubungkan diri dengan Allah kita. Pertama, Allah kasih karunia yang luar biasa bagi kita. Kasihnya dilimpahkan kepada kita. Lalu kita menanggapi, mengasihi Dia. Dan kalau kita mengasihi Dia, maka kita akan memuji dan menyembah Dia. Sekali lagi, kalau saudara dan saya mengasihi Dia, saudara dan saya akan memberi waktu untuk memuji dan menyembah Dia dalam hidup kita sehari-hari. Sehari semalam saudara diberi berapa jam saudara? 24 jam. Berapa lama saudara khususkan waktu
untuk memuji dan menyembah Dia. Itulah yang harus kita renungkan pagi hari ini. Itulah yang harus kita ini. Kita dapat berbuat banyak hal. Kita memang harus bekerja, kita memang harus melakukan ini dan itu. Tetapi saudara, kita banyak waktu yang kadang-kadang kita sia-siakan untuk hal-hal yang tidak penting. Tapi kalau tiap pagi saudara dan saya mendahulukan untuk memuji dan menyembah Allah, apapun yang saudara lakukan hari itu dipimpin oleh Roh Allah dan menjadi perkara yang sangat berguna. Jadi karena itu firman Tuhan mengatakan bahwa hukum yang terutama adalah kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap akal budimu. Tuhan mau kita mengasihi Dia dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi. Karena itu kita bawa hati dan jiwa kita tiap-tiap hari untuk memuji dan menyembah Allah. Kita lihat yang kedua, menciptakan atmosfer rohani dalam hidup kita dan sekeliling kita. Saudara, kalau bersama-sama begini, lalu ada pemimpin yang membawa kepada pujian dan penyembahan, ada atmosfer yang datang di tengah-tengah saudara dan saya atau tidak? Ada sesuatu atmosfer yang mempengaruhi segenap hati dan jiwa kita untuk bersama-sama memuji dan menyembah Allah. Atmosfer itu sebenarnya pada awalnya datang dalam hati kita. Pada saat kita ada di tempat duduk kita dan kita memuji, menyembah Allah dengan hati kita, maka ada satu atmosfer rohani yang luar biasa masuk di dalam hati kita. Mungkin membuat kita menangis, mungkin membuat kita memuji dengan hati yang sungguh, mungkin membuat kita melakukan sesuatu di hadapan Allah sebagai penyembahan kita kepadanya. Jadi atmosfer rohani itu akan berpengaruh bukan hanya bagi diri kita, tetapi bagi lingkungan kita. Kemudian dikatakan di sana bagian yang ketiga, pujian dan penyembahan adalah sesuatu yang luar biasa. Karena apa, saudara? Iya, karena menghadirkan Allah di dalam kehidupan kita. Kalau dibacakan Mazmur 22 ayat yang keempat. Mari silakan. Yang sudah dapat cepat dibacakan. Mazmur 22 ayat 4. Padahal engkaulah yang kudus, yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Engkau yang kudus, yang maha tinggi, engkau bersemayam di atas puji-pujian umat Israel. Dia yang kudus akan hadir di tengah-tengah umatnya. Apakah kita umat Israel? Kita umat Israel yang rohani, saudara. Kita keturunan Abraham, bukan yang jasmani, tetapi keturunan Abraham yang rohani di dalam iman kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Allah hadir di tengah pujian umatnya. Siapa yang belum pernah merasakan Allah hadir di tengah pujian kita bersama? Ada yang belum pernah merasakan?
semua sudah merasakan saudara. Tetapi jangan hanya saat hari Minggu. Hari-hari kehidupan kita penuhilah dengan kehadiran Allah. Bapak Ibu dan saudara sekalian, kita orang-orang yang hidup dekat dengan Allah, yang mengasihi Allah, yang mau menyembah Allah, kita adalah orang-orang yang sehat, baik jasmani, baik jiwa kita, baik rohani kita. Kita adalah orang-orang yang sehat sempurna di sana. Saudara, menghadapi COVID-19, ada banyak orang menjadi kacau pikirannya, perasaannya, dan lain sebagainya. Dan ada orang-orang juga yang kehidupannya, pribadinya, jiwanya menjadi begitu tergoncang dengan keadaan yang ada. Tetapi saudara, kalau kita hidup, kita itu dekat dengan Dia dalam suatu penyembahan yang benar kepadanya, saudara, jiwamu diisi dengan hadirat Allah, rohanimu diisi oleh Roh Kudus yang masuk di dalam hidupmu, maka saudara tidak hanya sehat tubuh, tetapi saudara sehat jiwa dan roh. Kalau saudara baca banyak pengarahan untuk menghadapi COVID-19, imun dari manusia yang Allah berikan di dalam tubuhnya seperti sebuah tentara yang besar. Dia akan menjadi kuat kalau hati kita itu bersuka cita, hati kita penuh ketenangan, hati kita memiliki damai sejahtera, dan itu hanya didapat di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Saudara menjadi orang-orang yang kuat dalam menghadapi apapun di dalam hidup ini, jikalau tiap hari Allah hadir di dalam hati dan jiwa saudara. Jikalau tiap hari Allah memenuhi hati dan jiwa saudara dan saya. Kemudian kita melihat pujian dan penyembahan. Mungkin tadi itu ada kekeliruan sampai yang ketiga, sebab saya itu 2 kalinya. Mari kita melihat bagaimana kita melakukannya, saudara. Bagaimana kita melakukannya? Saudara tidak perlu berpikir cara-cara, saudara tidak perlu berpikir bagaimana kita berdiri, apa kita berlutut, apa kita bagaimana. Tetapi yang penting adalah hati kita. Hati kita mau menyembah Dia, hati kita mau memuji dan mengagungkan Dia di dalam kehidupan kita. Dan kalau hati kita benar-benar mau memuji dan mengagungkan Dia, maka saudara, maka kita akan berusaha. Nah sekarang begini gambarannya, misalkan ada anak muda yang saling mencintai, pria dan wanita saling mencintai. Kalau mereka benar-benar saling mencintai, mereka akan berusaha untuk menyatakan cinta itu, akan berusaha untuk menyatakan baik dalam baik dalam perbuatan mereka melakukan sesuatu, baik mungkin mereka membeli sesuatu untuk yang dicintai, baik mungkin memberikan waktu untuk mendengar suara yang dicintai dan lain sebagainya.
kita mencintai Yesus, satu hal yang dikatakan oleh firman Tuhan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran. Sungguh apa yang saya sampaikan sudah dari tadi dibicarakan. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, melakukannya bukan perkara-perkara yang kelihatan ini. Melakukannya adalah bagaimana hati kita mau mencari dahulu Allah dan kebenarannya. Itu berarti saat saudara dan saya membuka mata, hati ini ditujukan kepada Dia. Dia yang patut kita agungkan, Dia yang patut kita puji, Dia yang patut kita sembah. Kita bawa hati kita ke sana. Oleh karena itu kita juga harus menguasai diri kita, mengatur hidup kita, mengatur waktu-waktu kita, supaya jangan mau menyembah Tuhan sudah kesiangan, namanya kesiangan, sehingga akhirnya tidak ada waktu untuk menyembah Tuhan. Mari Bapak, Ibu, dan Saudara, ada satu bahasa Jawa katanya greget, ya. Greget di dalam hati kita. Ada satu kerinduan di dalam hati kita. Ada satu kesungguhan di dalam hati kita untuk memuji dan menyembah Dia. Seberapa kita bisa? Seberapa kita bisa? Tidak dituntut hal-hal lain, tidak dituntut pandai, tidak dituntut saudara menjadi orang yang istimewa dan lain sebagainya. Semua satu persatu kita di sini dikasih Allah, dan kita perlu mengasihi Allah dengan segenap hati kita. Jika kita mengasihi Dia dengan segenap hati kita, kita akan berusaha untuk mencari Allah lebih dahulu. Kemudian memang dalam kehidupan ini saudara mungkin mendapati satu saat saudara terbangun kesiangan karena tadi malam tidak cepat tidur dan lain sebagainya. Kalau kita dalam keadaan yang sedemikian, apa yang kita lakukan, saudara? Tuhan tidak menolak kita. Tuhan tidak menolak dengan keberadaan kita, tetapi berusaha belajar. Kalau hari ini saudara kalah, sepertinya kalah ya, bangunnya kesiangan, saudara akan datang pada Tuhan, ampuni saya mau belajar, saya mau besok melakukannya dengan sungguh-sungguh. Tiap kali saudara mungkin seperti orang yang terjatuh, saudara harus, kalau jatuh tidak boleh tergeletak. Kalau jatuh jangan tergeletak, tetapi saat jatuh berusaha bangun dan berusaha lagi, bangun dan berusaha lagi. Amin. Kita semua manusia tidak sempurna, tetapi Tuhan ingin kita itu benar-benar mengasihi Dia dan benar-benar berusaha melakukannya hal itu. Satu hal yang lain lagi, jika saudara sudah dipenuhi dengan Roh Kudus, saat saudara menyembah Dia, sembahlah dalam bahasa roh. Bahasa roh itu diberikan kepada saudara untuk saudara menyembah Dia. Jadi sembahlah dengan bahasa roh. Kalau saudara merasa belum mendapatkan kepenuhan Roh Kudus dengan bahasa roh, saudara hanya perlu datang kepada Tuhan dan minta Tuhan, penuhi saya dengan roh. Dia sediakan bagi kita, saudara. Kadang-kadang rasanya kecewa kalau ada anak-anak Allah
yang merasa dirinya tidak berarti, yang merasa dirinya tidak mungkin bisa melakukan hal itu, yang merasa dirinya lemah, merasa dirinya, jangan saudara, amin. Jangan. Percaya kekuatan Tuhan ada pada hidupmu. Tuhan akan menolongmu, tapi saudara juga harus berusaha. Bukan Tuhan akan menolongku, tapi sudah itu tidak berusaha. Tuhan akan menolong saudara. Kemudian seperti saya tuliskan di sana, lakukan dengan iman, Roh Kudus menyertai kita semua. Lakukan dengan percaya bahwa Yesus mengasihimu dan engkau akan belajar mengasihi Dia. Mari Bapak Ibu dan saudara sekalian, Allah merindukan kita semua satu persatu menjadi alatnya yang berguna, dan kita akan menjadi alatnya yang berguna. Alatnya yang berguna itu apa sih saudara? Kita akan dipakai Tuhan untuk menyelamatkan jiwa, memenangkan jiwa-jiwa, entah jiwa itu istri, anak, keluarga, orang tua, dan semua yang lain yang dekat dengan saudara, yang saudara tahu mereka belum diselamatkan. Itu adalah jiwa. Teman-teman di sekeliling saudara, itulah adalah jiwa-jiwa yang perlu diselamatkan. Dan saudara dipakai Tuhan. Sekali lagi, jangan berpandangan hanya orang-orang yang memimpin di gereja. Bukan. Setiap pribadi dipanggil untuk dipakai Tuhan. Dan Tuhan akan memakai saudara. Tuhan rindu memakai saudara. Tetapi saudara bisa dipakai kalau hidup saudara mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Sehingga hari itu, kalau hadirat Allah sudah ada dalam hidup saudara, Roh Allah memenuhi hidup saudara, maka saudara tinggal berkata, Roh Kudus, pimpin hidup saya hari ini. Saat saudara mengalami persoalan, saat saudara mengalami masalah, katakan, Tuhan, tolong saya. Roh Kudus beri hikmat kepada saya. Roh Kudus tunjukkan kehendak-Mu kepada saya. Saudara, di dalam hal-hal yang biasa, mungkin di dalam pekerjaan, saudara mengalami beberapa kesulitan. Beberapa waktu yang lalu, sekali lagi saya ceritakan bahwa saya mengalami kesulitan untuk mengikuti perkembangan cara mendidik dengan teknologi modern. Saya mengalami kesulitan, tapi saya berusaha untuk bisa. Saya sudah melakukannya, saya sudah mengerjakannya. Ternyata itu pun masih salah teknis. Sulit saudara, kalau saya harus membuat soal sebanyak 120 soal pilihan ganda, dan sudah saya kerjakan siang malam, dan kemudian salah teknis. Begitu sulit. Rasanya begitu kecewa. Saya harus mengulangi lagi, saya harus mengetik lagi, saya harus membuat lagi. Dan karena laptop saya katakan sudah cukup tua, gitu ya, sama seperti saya yang sudah tua. Jadi kadang-kadang sedang mengetik, tiba-tiba mati, ya. Lalu hubungan internetnya sulit, kadang-kadang sudah mengerjakan, tiba-tiba laptopnya mati, dan kemudian hilang yang sudah dikerjakan. Kenapa Tuhan kok seperti ini? Saya berkata, kenapa Tuhan? Ada
ada maksud. Tuhan mengajar saya untuk belajar sabar, saudara. Untuk belajar sabar dalam menghadapi segala sesuatu. Ya, jadi kalau saudara mengalami kesulitan dalam hal apapun, di tengah keluarga, dalam pekerjaan, dalam hidup sehari-hari, saudara bertanya kepada Tuhan, Tuhan, apa sih maksudmu? Apa yang kau kehendaki? Beri saya hikmat. Dan Tuhan akan berbicara kepada saudara dan saya. Kenapa saya harus belajar sabar? Karena saya dipanggil untuk melayani saudara. Dan di dalam pelayanan itu ada banyak hal yang saya harus bisa menguasai diri. Saya harus bisa memiliki hati yang sabar menghadapi apapun. Oleh karena itu, di dalam segala perkara yang sampai kecil pun, Tuhan mengajar saya untuk sabar. Saudara punya keberadaan masing-masing. Tuhan memanggil saudara, Tuhan mau memakai saudara. Karena ada banyak hal yang Allah mau kerjakan dalam hidup saudara. Jadi kalau saudara mengalami persoalan, masalah dan seterusnya, bawa hatimu kepada Tuhan. Kalau tidak tahu kenapa, Tuhan bertanya kepada Tuhan. Tuhan akan menyatakan kebenarannya. Dan Tuhan itu begitu baik. Tuhan mengasihi kita. Marilah kita belajar mengasihi Dia, saudara. Amin. Kita belajar memuji, menyembah Dia. Kita belajar untuk menyanjung Dia. Mari kita berdiri bersama-sama. Kita nyanyikan Ibu Yesus disanjung, Yesus disanjung tinggi. Kita ubah bukan disanjung, tapi Yesus ku sanjung. Kata di kita ganti dengan ku. Yesus
Thank you.
maju beri akan berdoa buat kita semua. Kami merasakan betapa indahnya suasana siang hari ini ya Allah. Kalau kami merasakan keadaan-Mu hadir di tengah-tengah kami. Kami merasa Kau siram dengan air kehidupan dalam kehidupan kami masing-masing. Dialah keindahan kehidupan jemaat, merasa puas oleh karena hadirat-Mu yang hadir di tengah-tengah kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, apabila ada kekurangan kami di dalam kami mengirim Engkau, karena kami manusia tidak luput dari kekurangan dan dosa ya Tuhan. Kami seringkali menyakiti hati Tuhan dan ingkar padamu. Kiranya Tuhan ampuni kami dari segala dosa-dosa dan kesalahan kami, dan bahkan kami mungkin tidak berkenan menghadap hadirat-Mu yang suci. Tetapi kemauan hati kami untuk menghadap Engkau kuat sekali oleh karena dorongan dari kuasa Roh-Mu ya Allah. Tuhan Yesus, sempurnakanlah kehidupan kami dari hari demi hari, agar kehidupan kami makin hari makin maju, lebih dekat kepadamu ya Allah. Siapakah kami? Kami sudah menorehkan segala warna di dalam atau cerita dalam dunia ini ya Tuhan. Kau sudah membimbing dari kami bayi sehingga pada dewasa ini. Kami sudah memberikan satu memori atau cerita-cerita dalam dunia ini. Bagaikan dunia ini adalah panggung sandiwara bagi kami. Kadang kami merasa senang, kadang kami merasa susah, kadang kami merasakan suatu kegetiran dalam hidup kami. Kami ya tahu ya Allah bahwa tangan cakap menolong kami. Tuhan ya Allah, kami yang surga, kami tidak ingin mengecap segala kebenaran yang suci ini dalam hidup kami sendiri. Tapi Kau tahu bahwa istri kami belum mengenalkan nama Tuhan. Kapankah Kau akan menjawab doa kami? Kami siap. Kami sabar menanti jawaban-Mu ya Allah. Anak-anak kami, menantu dan cucu kami, belum kenal akan Aku, belum Kau selamatkan. Kami hanya mengingatkan Engkau ya Allah. Kami hanya bukan memprotes Kau Tuhan, tapi mengingatkan sampai kapan. Kami belajar bersabar kepada Engkau ya Allah melalui kebenaran firman. Tapi kami siap Tuhan akan menerima segala apa yang Kau berikan kepada kehidupan kami, dan bahkan Kau berikan segala berkat melalui rohani kami pada kehidupan jemaat-Mu yang di sini. Kami tahu bahwa Engkau akan menjawab segala kekurangan-kekurangan kami. Kau memberikan satu kebutuhan kami setiap hari, baik jasmani maupun rohani. Dialah kami miskin Tuhan melalui jasmani kami. Kekayaan kami tidak ada, tapi kami tahu bahwa Tuhan sudah menyediakan kekayaan yang ada di dalam kerajaan surga melalui kebenaran firman. Kiranya Tuhan, Kau urapilah hamba-Mu yang telah menyampaikan kebenaran firman. Kau pakai lain hari makin bertambah ya Tuhan, lebih berpengalaman di dalam menyampaikan kebenaran firman. Biarlah kami akan bisa belajar bersama-sama mengecap segala kebenaran yang Kau berikan, Kau sediakan bagi kami. Ya Allah ya Tuhan kami, demikianlah doa kami. Kiranya apabila kurang sempurna, Allah sendiri akan menyempurnakan. Dalam nama Tuhan kami Yesus, kami sampaikan doa kami. Mari angkat tangan saudara di hadapan Allah. Bapak Ibu Saudara semua yang terkasih, marilah kita pulang dengan segala berkat surga
yang Allah sediakan bagi hidup kita. Marilah kita pulang dengan kasih karunia dan anugerah Tuhan kita Yesus Kristus. Dan marilah kita pulang dalam penyertaan Roh Kudus. Roh Kudus yang akan memberi kekuatan kepada saudara. Roh Kudus yang akan memimpin engkau. Roh Kudus yang akan menyertai. Roh Kudus yang menolong memberi kemenangan di dalam kehidupan saudara. Roh Kudus memberikan damai, sejahtera, dan sukacita di dalam hidup kita. Karena itu marilah kita pulang bersama Roh Kudus dari hari ini sampai Maranatha Tuhan datang yang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus, saudara yang percaya katakan, amin.